Tahu tidak bagaimana manusia masa lampau memperoleh makanannya? Jadi, manusia pada saat itu telah memproduksi makanannya sendiri dengan cara bertani. Itu adalah salah satu di antara banyaknya pilihan yang mereka pilih untuk bertahan hidup. Pada awalnya, mereka itu hidup berpindah-pindah tempat atau yang bisa disebut sebagai nomaden yang berkembang sebagai pemuka lahan tetap. Dan kemudian berkembanglah sistem yang namanya sistem pertanian. Lalu dalam sistem pertanian tersebut membutuhkanlah sebuah lahan permanen dalam suatu pekerjaan. Tentu saja, cara bercocok tanam yang dilakukan oleh manusia masa lampau berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia sekarang. Mereka masih menggunakan metode yang sangat sederhana, sekedar memilih tempat untuk menanam umbi-umbian yang biasanya dikonsumsi. Di masa yang lebih tua, mereka melakukannya untuk memenuhi kehidupannya yang disebut sebagai kegiatan berburu dan meranu. Kemudian berkembang sebagai kegiatan bercocok tanam. Perbedaan lainnya juga ada pada alat yang digunakan saat itu, di mana masih menggunakan alat sederhana yang terbuat dari batu. Namun, ada masa di mana tinggalan material yang ditemukan lebih kompleks secara teknologi serta lebih menunjang kebutuhan pertanian dibandingkan masa sebelumnya, yaitu masa Mesolitik. Dan masa ini disebut dengan masa Neolitik. Pada masa Neolitik muncul manusia pendukung yang dimana sangat berkembang dan penutur bahasanya itu menggunakan bahasa Austronesia, di mana revolusi kebudayaannya yang sangat besar dan signifikan. Menurut teori Out of Taiwan yang dicetuskan oleh Peter Bellwood pada tahun 1980, Austronesia berasal dari Cina Selatan dan masuk ke Sulawesi melalui jalur pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan tinggalan materialnya berupa temuan gerabah berselip merah, gerabah berhias, alat batu serpih, perkutor, beliung persegi, batu pelandas, perhiasan dari kerang, tulang, serta taring hewan. Beberapa tinggalan material yang berkembang difungsikan untuk menunjang aktivitas pertanian, seperti beliung persegi dan gerabah. Beliung persegi merupakan jejak tinggalan yang paling dominan di masa Neolitik atau masa bercocok tanam dan juga erat kaitannya dengan nenek moyang bangsa Indonesia yaitu Austronesia. Teknologi. Pertama, bahan baku dan sumber bahan. Dari analisis yang dilakukan oleh Enrico tahun 2022 di Kalumpang, Sulawesi Barat dan Malawa, Sulawesi Selatan, bahan baku yang umumnya digunakan dalam membuat beliung dikategorikan berbahan dasar chert, jasper, basal, sabak, sandstone, sekis, dan kuarsa. Kedua, mental template pembuatan. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ali Akbar tahun 2010, pembuatan beliung dapat dilakukan dengan dua langkah di luar dari penentuan bahan baku dan sumber bahan, yaitu langkah pertama, pembentukan bahan baku menjadi calon beliung persegi. Dalam langkah ini dibagi dalam dua tahap, yaitu pembentukan awal dan pembentukan akhir. Tahap pembentukan awal dilakukan dengan menggunakan perkutor berukuran besar dengan menerapkan teknik pukul langsung atau direct percussion yang bertujuan membentuk bahan baku menjadi segi empat. Sedangkan untuk menipiskan bahan baku menggunakan perkutor dengan ukuran sedang dan dilakukan dengan hati-hati serta penuh kecermatan.
Setelah dilakukan tahap pemangkasan awal, selanjutnya dilakukan tahap pembentukan akhir untuk menghasilkan calon beliung persegi yang memiliki permukaan relatif rata, tipis, dan telah ditentukan bagian tajamannya menggunakan perkutor berukuran sedang dan ukuran kecil dengan cara melakukan pemangkasan ringan yang tujuannya meratakan. Selain itu, diterapkan juga teknik pukul tidak langsung saat ingin dilakukan pemahatan dan teknik tekan yang juga menggunakan tulang sebagai alat penekan. Langkah kedua, pembentukan calon beliung persegi menjadi beliung persegi. Langkah ini juga sebagai langkah terakhir dalam proses pembuatan beliung persegi, yaitu penghalusan dan pengumpaman yang dilakukan untuk menyelesaikan calon beliung persegi menjadi beliung persegi. Pada proses ini diperlukan adanya batu asah dan air untuk mengasah serta mengupam calon beliung persegi. Adapun teknik yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik asah dan upam. Cara yang paling tepat untuk mengasah calon beliung persegi yaitu dengan menggerakkan maju mundur dan diselingi dengan membasuh calon beliung persegi dan batu asahnya dengan air guna menghilangkan limbah yang menempel pada batuan. Langkah terakhir inilah yang membedakan proses produksi alat batu Neolitik dibandingkan alat batu masa sebelumnya. Ketiga, penggunaan. Pada buku yang ditulis oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dengan judul buku Kebudayaan Kalumpang Sulawesi Barat, bahwa ada dua macam fungsi beliung berdasarkan data etnografi yang masih bisa disaksikan sampai sekarang di beberapa daerah tertentu. Penggunaan beliung persegi diklasifikasikan berdasarkan ukuran. Untuk ukuran yang besar memiliki kisaran panjang sekitar 8,4 cm, lebar 3,2 cm, dan tebal 1,7 cm, serta digunakan untuk alat bercocok tanam atau cangkul. Sedangkan untuk ukuran yang kecil memiliki kisaran panjang sekitar 4,3 cm, lebar 2,4 cm, dan tebal 0,6 cm, serta biasanya digunakan untuk menarah.